Tumbal dalam ilmu Nusantara pada umumnya dan Jawa kuno, dipercaya sebagai pengorbanan nyawa manusia untuk tujuan-tujuan buruk, semisal santet dan pesugihan. Meski pada pengertian dasarnya, tumbal bukanlah pengorbanan nyawa, tumbal hanyalah sebuah media, bisa juga disebut sebagai jimat, media untuk memperoleh kekuatan-kekuatan gaib, yang tidak selalu meminta korban nyawa. Ketika pengorbanan nyawa untuk keperluan perjanjian gaib, atau syarat keilmuan, ikatan dengan Ratu Demit tertentu, itu bernama wadal. Wadal adalah korban darah, nyawa dari hewan ataupun manusia yang disajikan kepada siluman, Ratu Demit, untuk keperluan pemujaan dan meminta bantuan kepada makhluk gaib, ataupun pesugihan. Dinukil dari buku berjudul Dunia Mistik Orang Jawa, cetakan tahun 1920, hasil karya Van Hien, mengatakan bahwa tumbal sendiri menurut yang tercatat sejarah lawas adalah semacam jimat. Ubu rampe yang ditanam untuk berbagai keperluan khusus, semisal untuk pagar gaib rumah, toko, sawah agar aman dari maling dan rampok atau hal perusak lain, atau untuk memanggil kekuatan-kekuatan dari makhluk gaib. Tumbal diyakini, dipercaya sebagai perantara kekuatan alam dan makhluk gaib. Selain untuk menolak dari gangguan manusia jahat, juga kadang difungsikan sebagai penolak gangguan makhluk gaib jahat, roh halus, santet, guna-guna dan segala macam jenisnya. Tumbal sendiri memerlukan banyak tahapan, tidak asal ada bahan lalu jadi tumbal dengan daya magis. Pembacaan mantra dan ritual-ritual yang rumit menyertai pembuatan tumbal ini. Meski pada prakteknya, tumbal tidak selalu untuk tujuan baik. Kadang kala tumbal juga dijadikan sebagai perusak lawan usaha, percintaan dan lain sebagainya. Selain mantra-mantra dengan bahasa Jawa, juga mengenal yang mantra-mantra berbahasa asing. Untuk itulah sangat sulit ditemui kelengkapan mantra tersebut. Belum lagi bahasa dan bunyi-bunyian khusus yang terkandung di dalamnya, membuat mantra-mantra itu seolah punah, sangat susah untuk ditemukan baik dalam catatan maupun orang yang benar-benar menguasainya. Mantra-mantra tersebut sangatlah penting dalam pembuatan tumbal, baik dengan mantra berbahasa Jawa ataupun mantra 7 tenung salah satunya. Sedangkan untuk tujuannya itu bisa saja positif maupun negatif, tergantung dari pembuatnya. Setelah tumbal sukses dibuat, jika untuk tujuan jahat maka harus ditanam secara khusus. Biasanya akan ditanam di jalan setapak, jalan menuju rumah korban, bertujuan agar calon korban secara tak sengaja melangkahi tumbal yang tertanam, lalu roh halus, jin yang berada dalam tumbal tersebut beraksi membuat korban menjadi sakit, tergila-gila ataupun bangkrut dan tujuan-tujuan lain. Nah, kali ini JP Channel akan membahas media tumbal sisi negatif. Secara ringkas akan ada 5 jenis media dan pembuatan tumbal, meskipun sebenarnya ada lebih dari 20 cara membuat dan tujuan tumbal tersebut. Namun jelas mantra dan ritualnya tentu tidak akan JP Channel beber, karena video ini hanya untuk pengetahuan, bukan mengajari untuk belajar membuat tumbal. Pertama, tumbal dengan sebutir telur mentah masih segar, ditusuk menggunakan 7 jarum kasur yang besar, tujuannya agar target yang dimaksud menderita sakit yang tidak kunjung sembuh. Media yang sudah ditusuk dengan jarum tadi ditanam di halaman rumah korban. Tentu tidak hanya dengan menusuk telur saja, akan tetapi ada banyak mantra dan ritual lain sebelum telur ditusuk-tusuk dengan jarum. Kedua, menggunakan sebuah kantung kain yang berisi media-media tumbal, disatukan dengan sebutir telur segar, jarum kasur, lalu diletak menumpang padi ataupun abu kayu-kayuan khusus. Tujuannya pembuatan tumbal ini adalah membuat sakit dan bahkan bisa saja hingga korban meninggal. Pembuatan kantung dan media tersebut juga disertai banyak mantra, ritual khusus lain yang hanya dimengerti oleh praktisi ilmu hitam. Ketiga, segenggam gabu padi beserta bahan-bahan lain dimasukkan kantong goni. Selain itu juga ada 7 jarum besar, serta abu dari bahan-bahan khusus. Media tersebut dipercaya akan memberi daya pada tumbal, hingga bisa membuat korban menjadi gelisah terus-menerus. Sehingga korban akan berbuat di luar kesadaran dan sifatnya merusak. Penanaman tumbal sendiri harus sesuai penghitungan hari, mantra-mantra khusus, di mana selain membuat gelisah juga bisa mengakibatkan kelumpuhan serta kegilaan bagi korban. Keempat, beberapa tulang binatang sejenis monyet dan binatang lain, 7 jarum besar dan abu kayu khusus, setelah dimantrai dan dilakukan ritual khusus, dan jika ditanam dalam halaman korban pada hari, jam tertentu akan menjadi media pengusir korban yang ampuh. Di mana korban beserta keluarganya tidak betah menempati rumah mereka sendiri, lalu akan meninggalkan rumah beserta isinya tanpa sebab, tanpa alasan,
dengan begitu orang jahat yang membuat tumbal bisa menguasai tanah, dengan isinya tanpa perlawanan dan kecurigaan. Kelima, sebutir telur dan jarum. Pelengkapnya adalah salah satu alat gamelan yang sudah tua. Cara pembuatannya lain dari yang lain, bertujuan agar keluarga yang dijadikan korban menjadi lupa, acuh pada segala harta benda yang dimiliki. Selain itu juga bertujuan agar rumah korban menjadi sangat angker, membuat semua penghuninya meninggalkan, menjual rumah dengan sangat murah. Selain mantra dan media pelengkap, maka salah satu alat gamelan tersebut dimasukkan dalam sumur korban. Tumbal ini bernama Melik Hanggendong Lali, yang tujuannya mengambil barang orang yang sedang lupa, serta tidak akan menimbulkan kecurigaan bagi siapapun. Tentunya masih sangat banyak mantra-mantra dan jenis-jenis tumbal lain, dengan maksud beragam semisal memakai seekor ayam putih, disembelih pagi hari, dijemur siang hari lalu dipanggang dengan api khusus. Setelahnya direndam air tertentu hingga malam hari kesekian, pengerjaannya pun memakai mantra khusus, dengan hitungan tertentu, sesudah itu ayam dipotong-potong dan dibuang ke berbagai arah. Hal ini dimaksudkan agar target tubuhnya menjadi sakit, seolah-olah terobek-robek, tentu saja setelah dibacakan mantra pengunci korban. Dikatakan tumbal diketahui akan bekerja, sesudah tumbal mulai terlihat membusuk atau mengeras. Permulaan membusuk atau mengerasnya tumbal tersebut adalah pertanda bahwa efek negatif atau makhluk gaib jahat telah bekerja pada korban. Sedang untuk menghindari, melepaskan pengaruh tumbal dipercaya selain dengan membuang tumbal yang ditanam, atau dibuat oleh pelakunya, maka orang Jawa membuat tata cara dengan membakar kemenyan, melakukan ritual tertentu dengan membaca mantra dan doa. Sedang untuk menghindari penempatan tumbal, atau menghindari orang yang bersiap-siap membuat tumbal, maka orang Jawa mengenal obat tulak tenung. Terbuat dari jantung ayam cemani, potongan jantung pisang dan ares pohon pisang ijo, endapan air sumur dan sedikit garam. Campuran tersebut dimasak bersamaan, sesudah matang serta mengendap maka airnya diminumkan pada korban tumbal, pesugihan dan sejenisnya, sedang sisa airnya dikubur di halaman rumah sambil dibacakan mantra berbahasa Jawa. Sang Lirmaya Putih, Sang Dangdang Putih, Testerites ngerawuhi penggawe anak Adam, umbul-umbul tanama karaosa, bubar-bubar sangking kersane Gusti. Meskipun mantra tersebut dikatakan sebagai mantra Jawa, namun tetap sudah mengalami percampuran dan budaya pada masa itu. Nah, sekian video membahas tentang tumbal ini, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Bahwa tumbal bukanlah korban jiwa, namun alat untuk mencapai tujuan dengan syarat yang umum hingga korban nyawa binatang atau manusia. Sedangkan syarat-syarat tersebut dipengaruhi oleh tujuan dibuatnya tumbal dan pembuatnya. Apakah untuk hal buruk atau hal baik? Semua niat awal berada pada setiap keinginan dari para pelakunya, di mana semua akan kembali kepada kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Semua hal buruk dan baik akan bekerja hanya atas izin darinya. Sekian dan terima kasih, mohon maaf jika ada kurang dan salah-salah kata. Jangan lupa tekan jempol ke atas, nyalakan tombol lonceng dan ikuti channel Jalak Paningal. Hayu.